dalam pertemuan singkat kali ini insyaallah ya, mungkin sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit juga boleh. Kita akan membahas ataupun menyampaikan beberapa nasihat seputar fikih tamasya, fikih jalan-jalan, fikih acara santai-santai. Pertama, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, masalah uniknya kaum muslim atau seorang muslim, atau asiknya atau nikmatnya dari seorang muslim, yaitu akan bisa banyak mengumpulkan pahala dalam momen-momennya ya. Namanya muslim itu semua hakikatnya kehidupannya adalah baik, bagaikan dua mata uang, koin, imma satunya keburukan, satunya kebaikan, ya tidak ya. Kalau buruk tinggal sabar gitu kan, kalau baik tinggal syukur, ya kan, itu saja. Nah demikian pula kita dalam kehidupan kita, tidak lepas dari kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat ya. Seandainya seseorang dia peduli akhiratnya lebih banyak daripada dunia, Masya Allah ya. Seandainya baina 50-50 ya, alhamdulillah, semoga selamat di akhirat. Jangan sampai kehidupan dunia itu lebih dominan daripada akhirat ya. Makanya kita ada kewajiban-kewajiban Allah yang harus kita tunaikan. Ketika kita dalam acara tamasya seperti ini, coba kita tujuannya itu untuk apa ya? Apakah duniawi saja atau ada ukhrawinya? Ukhrawi ini sangat penting untuk disisipkan ya. Ukhrawi bukan berarti hal-hal yang sulit atau yang berat ya, atau harus membahas sebuah pembahasan ilmu yang apa ya, yang sangat butuh mikir ya. Seperti contohnya apa ya? Acara santai-santai tamasya tapi ada ujian fikih al-wajiz, mantap gitu. Saya setuju sih kayak gitu, bagi saya itu mudah. Bagi teman-teman yang jamaah hadir kajian pagi mungkin berat ya. Cocok itu, apalagi yang dibahas kitabun nikah gitu ya. Apalagi masalah ta'addud, wah lengkap ini. Sempurna bapak-bapak, ibunya musibah. Enggak juga sih ya. Nah, ikhlas sekalian. Jadi ketika kita acara santai-santai seperti ini, jangan lupa salat 5 waktu tetap dijaga ya. Salat 5 waktu tetap dijaga. Seandainya masjidnya dekat 100 meter, 200 meter, berusaha untuk salat di masjid. Seandainya salatnya masjidnya mungkin jauh 1 kilo, atau seandainya azan tanpa ada pengeras suara kita tidak bisa mendengarnya, maka tidak mengapa, salat seperti kita di sini. Wallahu alam, di sini masjidnya di mana ini? Mana Bro Meso? Masjidnya di mana? Mana panitianya? Nggak ada. Panitia harus ikut kajian. Mana panitianya? Panitia nggak ikut kajian. Ini panitia kajian nggak ikut kajian, apa hukumnya? Mana panitia kajian ini? Ya, nasihat para asatidzah, panitia kajian jangan sibuk nunggu orang yang ikut kajian, tapi ikut kajian juga ya. Nah kemudian, sebagaimana kalau orang-orang atau sebagian orang itu, kalau untuk acara santai-santai seperti ini, ya, dia sibuk yang dibahas urusan atau perkara dunia saja, dari A sampai Z, bisnis. Nah, antum selipin tuh, masukin akhirat. Ya. Sholat sudah sholat belum? Ya. Hafalan juz berapa sudah kamu? Ngobrol-ngobrol singkat-singkat dengan teman-teman, ya. Atau enggak mungkin tanya-tanya perkara agama, ya. Atau enggak mungkin apa? Pokoknya intinya sisipkan masalah akhirat, ya. Atau enggak ingatkan. Jangan lupa sholawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini adalah pentingnya. Kewajiban salat dimanapun kapanpun kita berada, kita tetap wajib salat. Ya, mau kita sakit, mau kita sehat, mau kita safar, mau kita mukim, mau di atas pesawat, mau di atas kereta, kecuali nanti kalau di atas keranda. Ngeri kan? Makanya sebelum kita tidak bisa lagi salat, maka kita harus berusaha untuk menjaga salat. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, termasuk perkara penting, sebagian dari orang yang tamasya atau jalan-jalan itu ada yang niatnya untuk cuci mata. Ya kan, cuci mata. Cuci mata itu apa sih? Kalau maksudnya cuci mata di sini, kalau saya tanya sama antum apa arti cuci mata, teman-teman Islamik paham jawabannya. Ada perincian gitu ya. Ini sudah jadi kaidah. Apa ada perincian? Kalau nggak ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama dunia. Ya, cuci mata kalau maksudnya itu adalah untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, makhluk-makhluk, ada mentok-mentok jalan tadi, ya. Kemudian apalagi tadi burung-burung, ya. Ada mencium bau-bau kotoran, itu di kampung bener ya. Kita rasa di kampung bener, masuk suasananya bagus sekali ini. Kurangnya cuma satu apa? Kurang lebar sedikit menurut saya ya. Kurang lebar sedikit. Panitia, mana panitia?
kurang lebar sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Panitia paling sulit saya doakan semoga paling banyak pahalanya setelah para hadirin. Oh enggak ya, amin amin, semuanya pahalanya banyak insya Allah. Baik. Kalau niatnya itu seperti itu, kita jadi senang melihat ya, subhanallah, kita masya Allah, pokoknya kita banyak mengingat Allah, berzikir pada Allah, alhamdulillah, itu adalah bagus. Tapi maksudnya kalau cuci mata adalah maksiat, dalam hal maksiat yang kita paham lah ya, maka ini tidak diperbolehkan ya, dimanapun kapanpun, mau di tempat yang baik atau pokoknya di mana saja ya, kita berusaha untuk menundukkan pandangan ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, perkara dunia juga yang perlu kita perhatikan. Saya lihat di sini masih ada beberapa yang kurang menjaga. Menjaga apa itu? Kebersihan. Nah, ini juga penting ya. Ingat bahwasanya ada sebuah hadis, an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Benar tidak? Benar, ada hadis, tapi hadisnya dhaif, tidak sahih ya. Yang sahih at-tahuru syatrul iman, bahwa kesucian itu sebagian dari iman. Kita diberitakan untuk bersih, untuk suci ya. Tapi kalau hadis an-nadzafatu minal iman itu tidak sahih. Ya, saya lihat masih ada yang wallahu alam yang buang sampah yang kurang ini, mungkin anak-anak. Husnudzon saya semoga anak-anak gitulah ya. Bapak-bapaknya bisa jadi tidak ketinggalan. Ya enggak lah, ketinggalan insyaallah bapak-bapaknya dalam hal ini ya. Kita terbiasa di sini alhamdulillah, tidak menunggu teman-teman dari Bangladesh mungkin yang pasukan kuning gitu kan. Ya, tidak harus ya. Kalau di sini pasukan apa, Pak? Indonesia pasukan kuning, di sini pasukan hijau, pasukan khobar, beda lagi kayaknya. Ya intinya itu ya. Nah, jadi kita ada kotak sampah, kita manfaatkan dengan baik. Kemudian juga di antara perkara penting juga, ini faedah tipis-tipis. Apa itu? Ngobrol dengan teman-teman yang mungkin belum kenal. Mahasiswa saya banyak yang belum kenal. Teman-teman yang lain sebagian saya belum kenal. Ngobrol coba satu sama lain ya. Jangan mahasiswa kumpulannya sama mahasiswa. Terkadang beberapa juga teman kalau pas rihalah umroh, satu kamar berempat, semuanya dari Toyota, aduh bosen. Semuanya dari Indomie, aduh Toyota bosen, Indomie bosen, semuanya dari mana lagi. Jangan, coba bercampur baur ya, supaya bisa ngobrol, dapat faedah. Mungkin ada yang masih bujang ya, masih lajang ya, dapat oleh-oleh kan lumayan ya kan ya. Sebagian orang juga kan seperti itu, mahasiswa di Universitas Madinah ya. Antum S2 di sini, ya kan? Mereka masih S1, ya kan? Masih seujung kuku gitu kan, ya, istilahnya. Nah, bisa kemungkinan seperti itu, ngobrol, faedah, bisnis, ilmu, apalagi? Anak khawatir antum nggak khusyuk lihat belakang lagi main-main orang-orang anak-anak kecil itu. Ya, anak-anak kecil itu alhaakumut takatsur. Melalaikan anak-anak. Anak-anak main-mainnya nanti Baik. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, di antara faedah penting, faedah yang banyak tapi saya tidak mau panjang lebar. Ini sering disampaikan ataupun sering dibawa biasanya oleh teman-teman di Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di sini semuanya alhamdulillah bagus. Apa artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya? Adat istiadat atau aturan tempat tertentu itu harap dihormati gitu kan. Ya, kalau kita pergi ke daerah tertentu harap dihormati. Kalau di dalam Islam, dimanapun kita berada, yang harus kita junjung adalah syariat Islam, bukan yang lainnya. Ya, makanya ketika antum mau pergi kemana-mana, biasanya mahasiswa juga nih. Mengapa yang saya sebutkan mahasiswa? Biasanya mahasiswa duitnya banyak, benar nggak? Amini saja. Amin. Ya. Dalam bahasa Arab, banyak itu 3 atau lebih. Ya. Jadi kalau antum punya duit 3 atau lebih itu sudah banyak. Tinggal 3-nya ini apa? Nggak 3 real, 3 apa gitu ya? 3.000 apa 3 miliar ya, nggak tahu. Ini perlu diperhatikan karena kalau sebagian orang jalan-jalan atau mungkin sebagian bapak-bapak keluarga pergi ke negara-negara non muslim ya, negara-negara kafir, ada aturan-aturan tertentu. Kalau di Indonesia mungkin ada pulau-pulau tertentu di Bali atau mungkin daerah Toraja atau daerah-daerah manalah yang punya adat istiadat, ada persembahan ya, hanya mungkin sekedar pakai apa gitu ya. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim seperti itu. Kalau mungkin skala internasional, biasanya yang rentan seperti ini seperti di mana ya? Bangkok, di mana Thailand. Kemudian di mana lagi? Kalau negara Asia, mana lagi, Pak? India ya. Oh, India, ya. Apa lagi? Vietnam, benar, Vietnam dan sebagainya, ya. Ini kalau ada acara seperti itu tidak diperbolehkan kita mengikutinya. Lebih baik mundur, lebih baik tidak ke sana daripada kita melakukan hal seperti itu.
Maka itu pernah hadis dzubab yang pernah atau berapa kali saya sampaikanlah pada antum, hadis tentang lalat ya. Memang sebagian ada yang mengatakan hadis itu dhaif ya. Tentang dua orang yang dia mau melewati suatu kampung ya, disyaratkan masing-masing itu berkurban ya, mempersembahkan tumbal. Mereka mengatakan qarrib walau dzubab. Berilah tumbal atau persembahan meskipun hanya dengan seekor lalat ya. Nah, kemudian satunya tidak mau, dibunuhlah dia, tapi dia masuk surga. Satunya mencari lalat, dapat dia, dipersembahkan ya. Dia boleh lewat kampung itu, boleh masuk, tapi dia apa? Masuk neraka ya. Jadi hanya hal yang terkadang kecil itu bisa menyebabkan seorang masuk, na'udzubillah, masuk neraka. Makanya dimanapun kita berada, yang kita perhatikan adalah syariat Islam. Kalau kita pergi ke daerah-daerah tertentu yang masih kental adat istiadatnya, disyaratkan harus melakukan hal-hal tertentu, ya maka lebih baik mundur. Akidah harus kita perjuangkan di atas segalanya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, terakhir tidak panjang lebar, manfaatkan juga ya acara-acara seperti ini untuk gerak ya. Saya lihat antum semuanya sudah bergerak ya, kecuali saya belum bergerak ini. Mohon maaf, sudah udzur lah ya. Apa contohnya? Renang boleh ya. Voli tadi sudah, bahkan 2 kali offset tadi ya. Tapi tadi melahirkan tadi, bolanya suami istri di sana, baliknya banyak anaknya tadi. Ya subhanallah, dapat banyak. Meskipun kayaknya prematur, rusak semua sudah. Kelamaan. Terus apalagi memanah, di sini agak sulit memanah ya. Lari-lari lah, pokoknya intinya bergerak ya, bergerak. Apalagi mungkin tenis meja boleh, tenis meja ya. Selain itu apalagi? Senam siapa tukang senamnya? Juru senamnya apa namanya, pelatihnya. Ya, intinya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau kebiasaan sebagian ulama ya, saya tidak menyebut asatidah atau ustadz, tapi langsung ulama saja, yang terkadang saya lihat sendiri atau demikian pula mereka ketika di shoot oleh teman-teman mereka, oleh murid-murid mereka, kemanapun mereka berada biasanya ada yang murojaah hafalan mutun kitab-kitab ya, atau enggak hafalan Al-Quran ya. Jadi murojaah setoran. Jadi pergi tamasya kemana, anggap saja ke bar, kalau di sini musim dingin sudah dekat. Sekarang masih musim apa ini? Semi ya. Mereka ke sana duduk tapi bawa kitab ya. Setoran hafalan meskipun yang sesaat, 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam, mau enggak ya, paling 10 menit, 20 menit, 30 menit lah sudah. Saya itu santai, acara apa, masak-masak, makan-makan di situ ya, acara jalan-jalan atau apa, sudah selesai ya. Makanya ini bisa dimanfaatkan, hafalan Al-Quran ya, kemudian setoran ya, kemudian bisa jadi mungkin baca kitab. Kalau memang tidak ada, kasih nasihat ya, petua seperti yang kita lakukan sekarang ini. Maka semoga dengan ini semuanya kita pulang itu tidak hanya seger mungkin secara fisiknya, tapi pikirannya atau imannya masih kurang ya. Makanya kita berusaha mendapatkan selain dunia tentu, kalau bisa akhiratnya lebih banyak. Ini saja para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, jadi nasihat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.